Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin muhtar wal athhar wa sahbihi al akhyar adada ni'millah ifdalih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Ibu, Dewan Guru beserta staf dimanapun berada dan sedang melakukan apapun, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik serta rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam aktivitas sehari-hari mudah-mudahan selalu bernilai manfaat, tidak hanya untuk di dunia, lebih-lebih untuk kebaikan di akhirat. Salawat dan salam selalu tercurah bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, kerabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, hari ini ulun akan coba mengawali pembinaan secara daring, belajar belajar menggunakan aplikasi Bandicam. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Bermanfaat artinya dalam waktu apapun Bapak Ibu bisa membuka isi dari pembinaan ini. Ya, mudah-mudahan dengan kita membesarkan hati untuk menerima nasihat dan pendapat, sehingga kita bisa memperbaiki, sama-sama kita bisa memperbaiki, baik itu memperbaiki diri dalam bekerja maupun memperbaiki diri dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu, ulun akan menyampaikan beberapa pembinaan dan materi atau pembinaan secara umum kegiatan kita sehari-hari di madrasah. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak merasa digurui. Ulun buka filenya. Nah, jadi Bapak Ibu, kita singkat saja Bapak Ibu. Gambaran pertama sebelum kita masuki pembinaan, ini ada sebuah kata-kata bijak yang ulun ambil. Ada sebuah kalimat: untuk menjadikan dunia Anda lebih baik, Anda sendiri perlulah berubah menjadi lebih baik. Tentunya di bulan Muharram ini kita berharap mudah-mudahan segala hidup dan kehidupan kita lebih baik daripada tahun yang telah lewat. Tentunya untuk menjadi lebih baik, kita sendirilah yang perlu berubah, perlu merubah, perlu adanya ikhtiar dan doa serta berserah diri. Baik Bapak Ibu, eh, kita sudah memasuki tahun ajaran baru. Tentunya banyak hal, karena sudah kita lama pandemi, sudah lama tidak melaksanakan kegiatan di kelas. Tentunya ada hal-hal yang kita terkadang lupa dalam pengelolaan kelas. Ulun hari ini akan menyampaikan materi tentang mengelola kelas sekaligus pembinaan Bapak Ibu. Nah, ini ada ulun ambil dari sebuah definisi dari ahli, dari Suharsimi Arikonto, ya. Ulun ambil dari internet, ya, ada alamatnya. Jadi mengelola kelas itu seperti apa?
Definisinya apa? Kita untuk mengetahui sedikit tambah ilmu. Mengelola kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Soeharsi memahami Soeharsi memahami pengelolaan kelas ini dari dua segi, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa dan pengelolaan fisik, ruangan, rapot, alat pelajaran. Menurutnya, membuka jendela agar udara segar dapat masuk ke ruangan atau agar ruangan menjadi terang, menyalakan lampu listrik, menggeser papan tulis, mengatur meja merupakan kegiatan pengelolaan kelas fisik. Nah, itu Bapak Ibu definisi menurut ahli. Sekarang di sini ada cetak merah yang ulun beri, itu penanggung jawab. Nah, ini penanggung jawab dalam pengelolaan kelas tentunya secara khusus terfokus di dalam kelas itu adalah guru, guru yang sedang mengajar. Kemudian apa yang dilakukan guru dalam mengelola kelas? Intinya adalah membantu Bapak Ibu, membantu yang tentunya membantu proses belajar mengajar agar dicapai kondisi yang optimal. Dengan usaha maksimal akan menghasilkan kondisi yang optimal hingga tercapai kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Tentunya harapan kita adalah hasilnya maksimal. Bapak Ibu, eh, di dalam mengelola kelas, Soeharsi menyebutkan ada dua segi pengelolaan. Yang pertama menyangkut siswa, yang kedua menyangkut fisik, ya fisik ruang kelas, di dalam ruang kelas. Baik Bapak Ibu, kita lihat slide berikutnya. Kata kuncinya apa di dalam mengelola kelas? Menurut definisi Soeharsimi tadi, kata kuncinya kita perlu ambil. Kata kunci yang pertama, penanggung jawab. Tadi sudah ulun sampaikan, penanggung jawabnya adalah terutama guru secara khusus di dalam kelas, namun juga nanti akan terlibat dengan stakeholder yang lain. Ya, tentunya kepala madrasah, kemudian koordinator bidang kurikulum, koordinator bidang sarpras, koordinator bidang kebersihan dan lain-lain sebagainya. Tapi karena kegiatan mengawal kelas dilakukan guru, maka tentunya gurulah yang penanggung jawab utama. Yang kedua membantu. Bapak Ibu, kita ini sifatnya tujuannya adalah membantu siswa supaya bagaimana belajarnya nyaman, tenang, mudah sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi usaha yang optimal tentunya akan menghasilkan hasil yang maksimal. Itu membantu. Kemudian ini yang dicapai kondisi optimal. Jadi kondisi optimal. Selanjutnya keyword yang kedua, apa yang dikelola? Apa yang dikelola? Yang pertama fisik. Fisik tadi menurut Soeharsi adalah segala yang berada di dalam sarpras yang ada di dalam kelas. Itu fisik. Yang kedua adalah siswa. Siswa ini juga merupakan bagian dari pengelolaan kelas. Nah, Bapak Ibu, dalam mengelola kelas itu tentunya dilakukan sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar. Jadi mengawalinya adalah sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang tentunya pengelolaan kelas ini tidak hanya sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, tapi juga dalam nanti pelaksanaannya, kemudian evaluasinya. Nah, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, apa yang harus kita kelola Bapak Ibu?